Oke, hai semuanya, masih bareng gue di Zone. Di video ini mari kita bahas monitor terbaru dari SPC. Oke, ini adalah monitor SPC SM22. Jadi sebelumnya sebenarnya ada untuk series ini juga, tapi untuk gamingnya. Nah, di video kali ini gue akan bahas monitor SM22 ini khusus untuk office-nya. Jadi ada dua varian ya, ada yang untuk gaming dan ada yang khusus untuk office. Seperti yang teman-teman lihat nih, di depannya ini tuh ada orang-orang yang lagi meeting ya. Jadi ini tuh adalah monitor memang khusus untuk office, untuk orang-orang kantoran. Dan ya, seperti apa sih sebenarnya monitor ini ya, kelebihan dan kekurangannya, dan apakah di harga 1 jutaan ini tuh layak untuk kita beli, dan untuk siapa sebenarnya monitor SPC SM22 ini. Nah, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, ini adalah boxnya, dan melihat dari boxnya ya, monitor ini tuh punya beberapa kelebihan. Yang pertama ada clear display, kemudian sudah menggunakan panel IPS, respon time-nya itu 1 millisecond, energy saving, dan refresh rate 60 Hz. Di dalam boxnya tuh ada adapter, kemudian buku panduan kartu garansi, ada kabel HDMI, dan pastinya ada monitornya lengkap dengan stand-nya. Sekarang mari kita bahas monitornya terlebih dahulu. Kesan pertama buat gua, monitornya ini tuh cukup ringan dengan material plastik yang cukup solid. Di bagian depannya ini tuh ada logo SPC, sementara kaki atau standnya ini tuh hadir dengan material yang terbuat dari plastik dengan finishing yang cukup oke di kelasnya sehingga tampil dengan lebih simple. Untuk monitornya ini tuh bisa kita atur tiltingnya, jadi bisa kita arahkan sedikit ke bawah ataupun sedikit ke atas. Ini berguna untuk memberikan kenyamanan sudut pandang sesuai kebutuhan penggunanya. Dan untuk bagian belakangnya ada port HDMI, ada port VGA, ada port DC in untuk powernya. Terus untuk tombol fungsinya ada di bagian belakang sebelah kanan monitornya. Buat gua posisi tombolnya ini tuh agak bikin susah ya, jadi kita nggak tahu mana tombol power, mana tombol up, mana tombol down. Jadi lebih enak posisi tombolnya ini tuh ada di bagian bawah monitor sebelah kanan. Untuk layarnya ini tuh 22 inci dengan resolusi Full HD 16:9 dan menggunakan panel IPS dengan refresh rate 60 Hz dan respon time-nya ini tuh 1 millisecond. Untuk penggunaan kasual nih atau kantoran gitu, monitornya ini tuh udah sangat memenuhi aktivitas pekerjaan harian. Layarnya ini tuh bisa menampilkan gambar dengan baik, warna bisa tampil dengan bagus walaupun gambarnya tuh menurut gua pribadi ya kurang begitu tajam. Dilihat dari berbagai angle, gambar di layarnya ini tuh bisa ditampilkan dengan baik. Walaupun menurut gua ya sedikit kurang keluar gitu panel IPS-nya tuh. Jadi agak beda lah. Tapi balik lagi ya, untuk kebutuhan kantoran, layarnya ini tuh sudah bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan office dengan baik. Ya bisa dibilang, tapi layarnya ini tuh menurut gua kayak panel VA gitu ya, bukan panelnya IPS. Nih, kemudian iseng-iseng gua coba tes ya menggunakan black screen ataupun blue screen nih, dan hasilnya gua nggak menemukan yang namanya dead pixel. Mungkin karena masih baru juga ya, tapi intinya selama gua mencoba layarnya ini atau monitornya ini tuh sudah oke, nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian bagaimana untuk fitur-fitur atau menunya? Untuk tombol menunya ini tuh berada di pojok kanan bawah bagian belakang ya. Jadi ada 5 tombol yang membantu kita untuk mengakses fitur dari monitor ini. Tombol pertama untuk on off monitor, kemudian tombol kedua adalah tombol down untuk memindahkan pointer ke bawah dan berfungsi juga untuk merubah tampilan layar. Kemudian tombol ketiga adalah tombol up untuk memindahkan pointer ke atas dan berfungsi juga untuk mengatur mode layar atau mode teks, kemudian atau mode standar, atau ada juga nih mode movie dan ada juga mode game. Sementara untuk tombol keempat ini tuh adalah tombol menu. Dan untuk tombol kelimanya ini adalah tombol untuk mengatur source. Ada dua pilihannya, ada HDMI dan ada VGA. Pada menu ini kita bisa mengatur banyak hal ya. Mulai dari brightness, kontras, kita juga bisa pilih eco mode, ada standar, ada movie, ada game, ada teks. Selain itu kita juga bisa mengatur color temperatur, dan kita juga bisa mengatur atau mengaktifkan fitur low blue light, dan mengatur banyak hal lainnya. Oke, kemudian muncul pertanyaan nih, apakah monitor yang ini ya monitornya, apakah monitornya ini tuh sudah support untuk digunakan bermain game atau bisa dipakai bermain game? Kalau misalnya ditanya nih, Bang Rizwan bisa nggak sih dipakai buat main game? Tentu monitornya ini tuh bisa dipakai untuk bermain game. Hanya saja berhubung ini tuh monitornya tuh bukan monitor untuk gaming, jadi yang pertama
Fitur-fitur untuk gamingnya nggak ada. Yang kedua, refresh rate-nya juga ini masih standar banget ya, di 60 Hz. Tapi kalau misalnya ditanya nih, bisa nggak buat main game? Ya bisa. Ya buat game apa dulu nih? Ya kalau misalnya buat game casual, game biasa itu bisa. Tapi kalau misalnya main game Counter Strike, kemudian Cyberpunk, ya itu sayang aja gitu. Gamenya udah bagus ya, punya kualitas yang bagus dengan refresh rate yang tinggi, sementara monitornya sebagai source-nya, sebagai tampilannya tidak support itu. Jadi ya sayang aja gitu. Jadi kalau misalnya memang nyarinya monitor buat gaming, ya cari aja monitor yang buat gaming. Kalau ini monitornya tuh untuk kebutuhan kasual, untuk kantoran, ini lebih cocok untuk aktivitas seperti office itu, oke? Oke, baik. Kesimpulannya, selama gue menggunakan monitor ini sekitar 3 mingguan, menurut gue pribadi, monitor ini tuh memang cocoknya tuh untuk penggunaan kasual saja, oke? Yang pertama nih, cocok untuk orang-orang yang di sekolahan, kemudian ada untuk orang yang terbang juga cocok, kemudian untuk orang admin online shop juga cocok, kemudian untuk orang kantoran juga cocok ya, dan untuk digunakan di rumah juga sebagai aktivitas harian standar ya, nonton biasa, kemudian ya bikin dokumen, cek dokumen. Nah ini udah cocok banget buat kalian beli. Jadi memang monitor ini tuh menurut gua cocok banget untuk penggunaan kasual. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak butuh akurasi warna yang tinggi dan cukup di Full HD saja, menurut gua monitor ini ya, SPC SM22 ini tuh layak kalian pertimbangkan buat beli. Terlebih lagi harganya yang terjangkau di 1 jutaan, oke? Nah, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar ataupun DM gue di Instagram ya, di @rizwanzon. Sekali lagi ya, ingat ya, ini cocok banget untuk penggunaan kasual. Oke? Oke, paling itu saja video kali ini. Gue pamit dan bye.